Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuna Ningsi, NIM 202101010496, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas C semester 3, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep IPS, geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan juga konteks global. Konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Geografi adalah keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap, ukuran dan jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Berdasarkan analisis geografi atau konsep keruangan, penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu tidak hanya berdampak negatif pada kawasan bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Pemanasan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatolog. Konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Sejarah dan geografi merupakan ilmu dwi tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan sesuatu seperti itu, kapan terjadi? Pengungkapan itu masih belum lengkap jika tidak dipertanyakan di mana tempat terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah, suatu peristiwa, membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global, tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia generasi muda untuk memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Berdasarkan konsep tersebut di atas, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek yang meliputi: yang pertama, menentukan pilihan; yang kedua, keinginan yang tidak terbatas; yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka; yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya; dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi bersifat empirik didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Yang kedua, sosiologi teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat hingga menjadi teori. Yang ketiga, sosiologi bersifat nonetis, artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Bagian selanjutnya, konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan juga global. Antropologi adalah ilmu tentang manusia
yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya, bahwa manusia dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan juga sudut sosio-budaya. Namun dalam peninjauannya, tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosio-budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhannya itu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Tujuan antropologi pada fase keempat ini adalah yang pertama akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisiknya, masyarakat, serta kebudayaannya. Yang kedua, praktis, yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku bangsa. Ruang lingkup antropologi. Sejarah asal perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh Indonesia. Yang keempat, perkembangan penyebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh Indonesia. Sekian materi dari saya tentang ilmu pengetahuan sosial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.